Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Iksan, NPM 2375818. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi yang akan dilakukan konfigurasi. Nah, pertama di sini terdapat topologi yang berada di 4 region yang berbeda. Pertama, ini ada region 1 atau Indonesia. Nah, topologi ini akan kita konfigurasi dengan routing OSPF dengan area 0. Nah, untuk konfigurasinya sendiri itu menggunakan network 172.116.1.0/24. Nah, lalu berikutnya di dalam region 1 terdapat server iat.com dan juga tri.com. Nah, berikutnya itu ada region 2. Nah, di dalam region 2 ini atau Singapura itu juga akan dikonfigurasi menggunakan OSPF dengan area 0 dengan network 172.17.1.0. Nah, kemudian untuk region 2 ini terdapat DNS server pabrik dan DNS server pabrik 1 dan DNS server pabrik 2. Nah, kemudian untuk region 3 atau Malaysia itu akan dikonfigurasi menggunakan OSPF area 0 dengan network 172.18.1.0/24. Lalu berikutnya untuk di region 4 atau Hong Kong itu akan dikonfigurasi OSPF area 0 dengan network 172.19.1.0. Lalu untuk menghubungkan keempat region ini agar bisa berkomunikasi, kita menggunakan routing statis BGP. Nah, untuk routing statis BGP ini sendiri itu kita menggunakan IP 172.100.12345 dan seterusnya .0/24. Ini dengan jalur-jalur yang bersilangan seperti ini itu memungkinkan jalur komunikasi itu mendapatkan jalur backup, sehingga jika ada salah satu jalur yang terputus, maka topologi masih dapat berkomunikasi dengan jalur-jalur backupnya atau jalur-jalur cadangan. Nah, berikutnya, di sini terdapat router-router yang akan dikonfigurasi menggunakan NAT overload dan dikonfigurasi dengan static routing routing. Nah, itu dia menggunakan static. Nah, lalu di sini juga ada switch layer 3. Di sini akan menghubungkan routing yang sudah di-NAT itu ke client menggunakan DHCP yang nantinya akan menyebarkan IP secara otomatis melalui switch-switch tersebut. Lalu untuk di bagian bawah itu terdapat area Polinela. Nah, di sini
dia menggunakan Zero Trust Core Network. Dan juga eh, pada area ini itu terdapat merupakan data center dengan network 10.10.1.0 dengan server-server, router.ac.id, lalu ada server journal.ac.id dan juga mainpolinela.ac.id. Kemudian untuk di bagian di sini kita menggunakan konfigurasi NAT overload. Jadi untuk router ini akan dikonfigurasi menggunakan NAT. Lalu berikutnya untuk bagian bawah itu terdapat beberapa server yang akan dikonfigurasi. Yang pertama konfigurasi DHCP server, lalu ada Radius server, ada Takat server, Syslock server, dan NTP server yang akan dibagikan menjadi beberapa VLAN, yaitu ada VLAN 1 mahasiswa dengan network 172.16.10.0/24, lalu ada VLAN 20 dosen, ada VLAN 30, ada VLAN 40 untuk tamu. Nah, di sini dia akan menggunakan IP DHCP untuk mendapatkan IP-IP tersebut. Nah, kemudian fungsi dari NAT itu adalah untuk membuat jaringan privat itu seakan-akan menjadi jaringan publik, sehingga host-host yang ada di jaringan privat itu dapat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat yang berada di jaringan publik. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi pada 4 region. Yang pertama ada region 1 Indonesia, lalu region 2 Singapura, region 3 Malaysia, dan region 4 Hong Kong. Nah, sebelumnya saya telah membuat skrip konfigurasi untuk menyelesaikan topologi ini sebelum membuat video ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang skrip yang telah saya buat. Jadi, nah di sini ada region 1 untuk router 1, yaitu router ini. Nah, di sini yang pertama kita akan masuk ke dalam mode konfigurasi agar bisa mengkonfigurasi router tersebut dengan perintah enable dan konfigurasi terminal. Kemudian kita akan mengubah nama routernya menjadi router 1 menggunakan perintah hostname router 1. Kemudian kita akan masuk ke dalam interface Giga Ethernet 0/0 yang terhubung pada port Gigabyte Ethernet 0/0 yaitu di sini, lalu akan memasukkan IP address 10.0.0.1 spas dengan subnet mask 255.255.255.0 itu merupakan IP address yang sesuai dengan network yang telah disediakan, yaitu 10.0.0.0/24. Berikutnya kita masukkan perintah no shutdown. Perintah no shutdown ini digunakan untuk mengaktifkan port pada router. Lalu berikutnya kita akan mengaktifkan dan memberi IP address kepada port-port lain seperti port Gigabyte Ethernet 0/0/0 yang berada di bagian ini. Lalu juga kita akan mengkonfigurasi IP address pada Gigabyte Ethernet 0/1/0 yang ada di bagian ini. Lalu berikutnya kita akan melakukan routing statis.
Nah, routing statis. Kita akan melakukan eh, routing OSPF. Nah, untuk mengaktifkannya, kita menggunakan perintah router OSPF 1. Itu untuk mengaktifkan, untuk masuk ke dalam fungsi OSPF. Kemudian, kita inisialisasi dengan ID 1.1.1 dengan perintah router ID 1.1.1.1. Lalu kita akan menggunakan perintah log adjacency change. Kemudian kita akan memasukkan network dari uh, router tersebut. Yang pertama, network yang pertama adalah 10.0.0.0 yang diambil dari jalur sebelah sini yang menuju ke server. Kemudian ada network 172.16.1.0 yang diambil dari network yang berada di area ini. Kemudian ada network 172.16.2.0 yang diambil dari bagian ini. Nah, lalu untuk netmasknya, dia menggunakan netmask dari kebalikannya. Jika yang kita gunakan adalah 255.255.255.0, maka mask yang digunakan dalam OSPF ini adalah kebalikannya, yaitu 0.0.0.255. Nah, untuk area 0 ini menginisialisasikan bahwa OSPF ini berada di area 0. Oke, langsung saja kita implementasikan ke dalam routernya. Oke, berikutnya kita akan melakukan hal yang sama pada router 2, router 3, router 4, router 5, kemudian router 7, router 8, router 9, router 10, dan router 11. Nah, ini kita akan melakukan untuk router 2. Router 2 masih memiliki konsep konfigurasi yang sama. Berikutnya kita akan mengonfigurasikan hal yang sama ke bagian router 3. Di bagian router 3, nah di sini sudah terlihat bahwa Gigabit Ethernet 0/0/0 dia up, lalu semuanya telah up. Kemudian berikutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router 4.
sepertinya ada kendala, kita akan melakukannya secara manual. Itu menjadikannya sebagai contoh juga. Oke, kemudian kita inisialisasikan namanya. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam interface-nya. Kemudian kita akan memberikan IP address yaitu 172.16.2.2 dengan format mas 255.255. Kemudian kita lakukan shutdown. Lalu kita akan masuk ke interface gigabyte 0/1/0 dengan IP address 172.16.7.255.255.255.0 yang sudah. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam interface gigabyte 0/2/0 dengan IP address 172.16.3.2.255.255.0 sudah exit. Kemudian kita akan masuk lagi ke interface 0/3/0 dengan IP address 172.16.6.2.255.0. Kemudian kita akan masuk interface gigabyte 0/0 IP address 172.11.6.2. Kita ada kesalahan, kita exit terlebih dahulu. Kita akan masuk kembali ke ketiga, lalu kita melakukan no IP dan kita masukkan ulang IP address-nya yaitu 11.1. Oke, exit. Kemudian kita akan masuk ke gigabyte 0/0, masukkan IP address-nya 6.2. Ini sudah. Kemudian kita akan masuk ke interface di gigabyte 0/1 IP address 72.16.12.1. Oke, kemudian kita akan menentukan password-nya. Kita router OSPF 1, kemudian kita masukkan router ID-nya
1.1.4. Kemudian kita masukkan port, agency change, kemudian masukkan networknya. Ada 172.16.0.2.0. Nah, yang berada di area 0. Kemudian ada 3.0, 6.0, ada 7.0, kemudian ada 6.0, kemudian ada 7.0, 7.0, kemudian ada 11.0 dan 12.0. Oke, kemudian kita akan memintanya dengan perintah write memory. Nah, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router 5. Oke, kemudian kita akan lakukan pada router 7. Kemudian ada router 8. Ada router 9. Router 10. Dan router 11. Router 11. Baiklah, untuk konfigurasi OSPF area 0 pada region 1 Indonesia telah selesai. Nah, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi BGP pada region 1 Indonesia yang berada di router 6 dan di router 12. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya, kita akan memasuki mode konfigurasi terlebih dahulu. Kemudian memberikan nama dengan router. Kemudian kita akan memberikan IP address pada setiap port pada router.
Kemudian kita akan melakukan konfigurasi OSPF terlebih dahulu untuk menghubungkan ke bagian inside atau bagian dalam dari region ini menggunakan OSPF, yaitu di network 172.16.9 dan juga di network 172.16.10.0 berada di bagian dalam dari router. Kemudian untuk bagian keluarnya kita akan menggunakan BGP dengan AS number yang telah disediakan. Nah, di sini untuk memasuki mode BGP-nya kita akan menggunakan perintah router BGP. Kemudian kita inisialisasikan atau kita masukkan AS number dari router tersebut. Nah, di sini untuk router 6 AS number-nya adalah 11111. Kemudian di sini kita menggunakan perintah BGP log backdoor change dan no synchronization. Setelah itu kita akan menginisialisasikan network takeoff yang terhubung di dalam network yang terhubung di router tersebut. Terhubungnya kemana? Ini terhubungnya ke luar atau yang terhubung ke bagian luar, yaitu dengan network 50.50 dengan mesh 255, 255, 255, 255, 255 di bagian sini. Kemudian networknya lagi ada 50.0.2.0 dengan mesh 255.255.255.0. Dan kita inisialisasikan netbox-nya. Netbox itu adalah bagian-bagian tetangga. Di sini untuk bagian tetangganya yang pertama itu ada 50.1.2, yaitu di bagian ini. Lalu kita masukkan remote AS yang merupakan AS number dari router tetangganya. Nah, untuk IP 50.0.1.2 itu AS number dari routernya adalah 3333. Nah, begitu juga untuk 50.0.2.2 yang berada di sebelah sini, itu AS number routernya adalah 3444. Nah, lalu redistribute OSPF 1 ini digunakan untuk meredistribute agar jaringan BGP ini dapat berkomunikasi ke bagian OSPF. Nah, begitu juga di bagian OSPF tadi terdapat redistribute BGP 1111 dengan metrik 1 tipe subnet. Nah, itu menginisialisasi agar bagian network pada jaringan OSPF ini dapat berkomunikasi menggunakan network dengan network BGP ini. Langsung saja kita masukkan. Kemudian N ini untuk mengakhiri konfigurasi, lalu web memory ini untuk menyimpan data di mode running. Kita langsung saja. Oke. Kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama ke bagian router 12. Router 12
selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server dari iyat.com dan tfi.com. Di sini kita akan melakukan konfigurasi dari tersebut. Nah, yang pertama kita akan memasukkan default gateway-nya terlebih dahulu. Nah, untuk default gateway, kita lihat IP pada router pertama tadi. Nah, di sini IP-nya adalah 10.0.0.1. Maka dari itu, kita masukkan default gateway-nya 10.0.0.1. Kemudian, setelah itu kita akan masuk ke flash internet. Ini kita akan memasukkan terlebih dahulu IP address untuk servernya, yaitu 10.0.0.2 dengan mas 255.255.255. Lalu kita aktifkan on. Kemudian pada bagian service kita akan mengkonfigurasi untuk Apache servernya. Nah, di sini kita aktifkan. Kemudian kita aktifkan lagi DNS servernya. Nah, di DNS server di sini kita buat, kita aktifkan, lalu kita buat namanya. Yang pertama yaitu iyat.com. iyt.com. Kita buat IP address-nya adalah 172.100.1. Oke, add. Dan untuk sesslog sudah diaktifkan. Kemudian kita aktifkan lagi NTP servernya. Sesuai dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 29. Oke. 29 Desember. Oke. Selesai. Kemudian kita lakukan juga untuk bagian iyat atau tri.com, kita lihat pada router 9 itu untuk IP-nya adalah 20.0.0.1. Nah, maka akan digunakan di gateway server ini. 20.0.0.1. Kemudian untuk IP address-nya 20.0.0.2 dengan stop at 255. Oke, kemudian kita lakukan yang sama, kita lakukan HTTP, kemudian DNS, kita buat tri. Yang ini adalah tri.com. Kemudian kita bikin 172.16.201. Lalu kita add, kemudian sesslognya kita aktifkan dan MTP-nya kita aktifkan di tanggal 7 Desember 29 Desember. Oke. Oke, baiklah, untuk region 1 sudah selesai dikonfigurasi. Kita akan melakukan konfigurasi
pada region 2 yaitu Singapura. Nah, untuk bagian region 2 ini eh, sama saja seperti pada region 1. Nah, di bagian region 2 ini kita sudah menyiapkan konfigurasinya juga. Bagian region 2 itu dengan IP address 172.17.1.2. Kemudian kita akan mengaktifkan OS tab-nya. Nah, di sini saya akan melakukannya terlebih dahulu dengan manual. Setelah itu untuk mempersingkat waktu, kita lakukan seperti pada bagian region 1 menggunakan script yang sudah kita buat. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi DNS server public 1 dan DNS server public 2. Nah, di sini DNS-nya itu nanti digunakan untuk mengarahkan DHCP server itu menggunakan DNS 1 diarahkan dengan IP public 1 dan DNS 2 diarahkan dengan IP server public 2. Kita akan melakukan konfigurasi pada router 1 di area 2 di region 2 terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke dalam mode CLI. Enable konfigurasi terminal, kemudian hostname-nya, router 1.2. Kemudian kemudian kita masuk ke dalam interface-nya. Kita masukkan IP address-nya. Ini mengarah ke server public 2. 20.0.1.255.255.255.0. Kemudian kita masukkan interface dan IP address-nya 172.17.1.255.255.255.0. Kemudian sudah yang versi 0.1.0. Kemudian IP address-nya 72 16 17 kedua 1.2.1.255.255.255. Masuk ke kemudian kita akan masuk ke untuk mengkonfigurasi OSPF dengan perintah router OSPF 1. Kemudian kita bikin lognya terlebih dahulu, lalu kita inisialisasikan networknya. Ada 30.0.0.0, kemudian ada 172.17.1.0, kemudian ada 172.17.2.0. Oke, network 30.0.0.0.0.0.255.
dengan area OSPF 0. eh, nah, di sini saya salah, harusnya titik di terpencet spasi. Nah, kemudian ada 172.17.1.0, kemudian ada 2.0. Oke, kita akhiri konfigurasi dan perintah N, kemudian kita simpan menggunakan word memory. Oke, berikutnya kita akan lakukan hal yang sama ke router 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, dan seterusnya. Pada bagian untuk mempersingkat waktu, langsung kita gunakan saja script yang telah kita buat. Oke, berikutnya untuk bagian 3.2. Oke, berikutnya 4.2. Kemudian bagian 5.2. Nah, untuk bagian router 6.2 ini kita menggunakan BGP karena dia akan menghubungkan ke network area BGP ini. Untuk BGP-nya kita gunakan di router 6.2 dan 12.2. Untuk networknya kita gunakan eh, di sini untuk perintah BGP-nya adalah router BGP 22222 itu menginisialisasikan AS number dari router tersebut, yaitu 2 sebanyak 5 kali. Kemudian kita gunakan BGP log network change itu untuk melihat network lognya. Kemudian kita masukkan network dari AS tersebut, dari router tersebut, yaitu ada 50, 060, kemudian 50, 070, dan 50, 080. Nah, kemudian kita masukkan networknya port tetangga, kemudian eh, untuk remote AS-nya menggunakan remote AS number dari router tetangganya. Oke, kemudian perintah redistribute OSPF1 digunakan untuk membuat jaringan BGP ini dapat berkomunikasi dengan jaringan OSPF. Begitu juga dengan
konfigurasi router OSPF1 menggunakan registry BGP222 itu agar jaringan yang berada di jaringan OSPF ini itu dapat berkomunikasi dengan jaringan BGP melalui router BGP dengan AS number 2222. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasinya menggunakan script yang telah dibuat. Kemudian kita lanjut ke chapter 8. Ini konfigurasi OSPF saja. Di router 9 region 2 itu akan terhubung ke server public 1. Kemudian router 10 router 11. Dan berikutnya router 12. Baiklah, untuk region 2, untuk konfigurasi OSPF-nya telah selesai. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi DNS server public. Nah, di sini kita akan, seperti tadi, kita akan memasukkan terlebih dahulu IP address-nya. Itu 30 0.0.2 dan indeksnya 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk bagian ininya DNS servernya kita bikin untuk bagian default gateway-nya adalah 30.0.1. Oke, nah kemudian kita kembali ke bagian service. Kita lihat terlebih dahulu di sini sudah terisi. Oke, kemudian kita ke bagian service. Kita butuh DNS server. Pertama, kita akan ke bagian DNS, kemudian kita aktifkan. Nah, kita inisialisasikan public server 1
yaitu google.com. Oke, dengan address 8.8.8.8. Oke, kemudian untuk server 1 kita lakukan hal yang sama. IP address-nya adalah 40.0.0.2. Kemudian mas 255. Address-nya adalah gateway-nya adalah 40.0.1. Kemudian kita ke bagian service, kita aktifkan DNS-nya, kita aktifkan namanya juga google.com dengan address DNS-nya 8.8.4.4. Lalu kita add. Oke. Maka konfigurasi untuk bagian region 1 dan region 2 telah selesai. Ini kita akan mencoba melakukan komunikasi ke bagian 10.10.10. Kita lakukan ping 10.10.0. Nah, terlihat bahwa server DNS public 2 sudah terhubung ke server yt.com. Itu menunjukkan bahwa region 2 itu sudah dapat terhubung ke jaringan yang ada di region 1 melalui SDN. Oke, untuk video berikutnya akan dilanjutkan, untuk bagian konfigurasi selanjutnya akan dilanjutkan pada video berikutnya. Nah, di sini di video berikutnya kita akan mengkonfigurasi region 3, region 4, kemudian bagian NAT overload, dan juga host yang ada di bagian sebelah kanan.